Kadang-kadang memang menteri-menterinya Pak Prabowo tuh lucu-lucu ya. Lembaga survei Kedai Kopi sebentar lagi akan mengeluarkan hasil survei evaluasi pasca mudik lebaran. Optimalisasi makan bergizi gratis. MBG, MBG, itu tetap ya. Penyesuaian program makan bergizi gratis MBG difokuskan 5 hari per minggu untuk efisiensi. Pengamat-pengamat ekonomi sih terutama tuh sering memprediksi bahwa hati-hati nih ekonomi di Indonesia, kan tabungan kelas menengah sudah makin turun dan lain-lain. Kalau krisis menurut pemerintah yang jago-jago itu memang akan datang, akan terjadi. Dikasih tahu aja supaya masyarakat siap dan waspada, berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat Idul Fitri ya. Ini hari keberapa ya? Ini ya masih Syawalan ya. Tapi memang kita tuh benar-benar tergantung dari pemerintahan Prabowo ya. Ini lagi tapping ini kelihatannya masih di Jepang nih. Habis itu katanya mau ke Korea. Kadang-kadang memang menteri-menterinya Pak Prabowo tuh lucu-lucu ya. Ada yang mengaku bahwa industri di Indonesia kuat. Aduh, kalau industri di Indonesia kuat Pak, lapangan pekerjaan banyak, PHK nggak ada Pak. Itu tandanya industri kuat. Kalau lapangan pekerjaan susah, terus PHK banyak, itu industrinya nggak kuat Pak. Ini mohon maaf ya kalau saya salah ya, kan saya bukan pengamat ekonomi, tapi itu yang paling gampang aja. Kalau industri kuat kan pabrik-pabrik kemana-mana tuh, industrialisasi kan. Terus kita produk-produk dalam negeri keluar banyak tuh, itu baru namanya kuat Pak. Ya, jadi emang ya masih banyak yang diperbaiki lah. Jadi nggak gitu juga tuh. Terus, lembaga survei Kedai Kopi sebentar lagi akan mengeluarkan hasil survei evaluasi pasca mudik lebaran. Apakah puas dengan kinerja aparat kepolisian? Apakah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah para pemudik ini? Kira-kira berapa yang di-spend atau dihabiskan uangnya di kampung halaman? Berapa lama berada di kampung halaman dan kemudian ngajak orang nggak balik ke Jakarta? Kalau ngajak berapa orang? Gitu. Ya dicek-cek aja nanti di YouTube-nya Lembaga Survei Kedai Kopi atau juga bisa di YouTube ini sih, nanti kita lihat ya keputusan para produser. Nah, kemudian kemarin dari Jepang dibuka oleh Mas Teddy, kemudian dijelaskan oleh Menko Erlangga Hartarto, ditambah lagi oleh Pak Bahlil. Dibuatlah 8 poin kebijakan transformasi budaya kerja dan energi nasional. Saya setuju tuh sama ada anggota dewan tuh bilang tentang jangan apa-apa 8, kelihatannya mesti dimisisin banget 8-nya gitu kan, karena Pak Prabowo suka 8. Ini dibikin deh 8 poin kebijakan transformasi budaya kerja. Pengen nyenangin presiden itu bagus. Cuma kalau nyenengin sampai segininya sih ya bagus juga lah. Ya udah, ini 8 nih saya bacain ya. Penerapan WFH bagi ASN, wajib bagi aparatur negara 1 hari sepekan setiap Jumat untuk efisiensi energi dan pengurangan mobilitas. Terus kemarin Menteri Tenaga Kerja juga ngomong tuh kalau bisa swasta juga 1 hari. Jadi liburnya seminggu 3 kali ya, Jumat, Sabtu, Minggu kalau buat ASN. Buat kedai kopi nggak tahu, mungkin kita cari hari yang bagus ya. Supaya juga semangat kerja tetap ada. Yang kedua, imbauan WFH di sektor swasta, pengaturan WFH sekali sepekan disarankan untuk sektor swasta sebagai langkah adaptif. Ketiga, pengecualian sektor strategis. Jadi sektor pelayanan publik, kesehatan, keamanan, dan industri strategis tetap WFO operasi normal. Jadi rumah sakit, terus Pak Polisi tetap. Efisiensi yang keempat, efisiensi perjalanan dinas dan kendaraan.
pengurangan perjalanan dinas 50% dalam negeri, 70% luar negeri, dan pembatasan kendaraan dinas. 5. Refocusing anggaran, pengalihan anggaran kementerian lembaga 121 sampai 130 triliun ke program prioritas nasional. Transisi energi B50, penerapan bahan bakar B50 oleh Pertamina mulai 1 Juli 2026 untuk kemandirian energi. 7. Pembatasan BBM subsidi, pengguna barcode My Pertamina diwajibkan dengan batas maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Nomor 8. Optimalisasi makan bergizi gratis. MBG. Itu tetap ya. Penyesuaian program makan bergizi gratis MBG difokuskan 5 hari per minggu untuk efisiensi. Ini sumbernya Instagram Kemensos RI. Kalau saya Pak ya, yang pertama saya sih agak bingung ya kenapa kemudian ini tenang banget gitu. Program-programnya nggak mencerminkan kewaspadaan sih sebetulnya. Kalau saya menurut saya deh, pemerintah boleh kok memberikan pesan-pesan kewaspadaan kepada rakyat Indonesia. Ini kan semuanya kesannya nih kita lagi penghematan biasa aja, lagi nggak ada situasi geopolitik yang bikin deg-degan. Kalau menurut saya sih dibikin waspada aja rakyat. Bahasa komunikasinya tentu benar, harus benar gitu. Jadi bukan bahasa yang bikin panik gitu. Ini kan sekarang ada apa ya? Ada message yang nggak benar sedikit kemudian panik. Kemarin kan isunya bakal naik, panik, ngantri gitu. Tapi tetap kewaspadaan itu harus dijagain. Supaya apa? Supaya kalau terjadi hal-hal yang nggak seru ya, atau yang tidak kita inginkan di geopolitik, yang kemudian berimbas ke Indonesia, masyarakat tuh udah ready. Otot-otot waspada siaganya tuh udah ada. Nah kemarin menurut saya penyampaian 8 poin kebijakan transformasi budaya kerja dan energi nasional ini terlalu tenang sehingga seperti terlihat kok pemerintah nggak waspada ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Dikasih tahu aja kita mesti waspada sehingga bila hal-hal nanti terjadi ya kita mesti siap-siap. Kan gini ya, pengawat-pengawat ekonomi sih terutama tuh sering memprediksi bahwa hati-hati nih ekonomi di Indonesia, kan tabungan kelas menengah sudah makin turun dan lain-lain. Utang makin gede. Kalau bahasa saya tuh udah lewat lah tahapan mantap maut mampus gitu udah lewat. Nah maksudnya adalah kalau krisis menurut pemerintah yang jago-jago itu memang akan datang, akan terjadi, dikasih tahu aja supaya masyarakat siap dan waspada, berhati-hati gitu. Jangan sampai kemudian seperti tahun 98 kan, tiba-tiba krisis, bingung kelas menengah bawahnya. Kalau yang tajir-tajir sih tinggal ke luar negeri gitu, nyambung hidup di depan, di luar negeri sana gitu. Tapi ya walaupun sekarang agak bingung sih, kalau keluar negeri kemana gitu kan, orang lagi ada perang. Tapi intinya adalah semoga konsentrasi kebijakan ini tetap bisa berjalan dengan bagus. Semoga juga pemerintah punya banyak cara dan tetap melakukan perhitungan-perhitungan matang terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Jadi gitu kira-kira. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa kami tahu pemerintah bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Tapi saya juga ingatkan kepada pemerintah, rakyat Indonesia juga bekerja keras untuk hidupnya di Indonesia. Oleh karena itu, tolong please jaga Indonesia ya. Kemudian amanah sebagai pejabat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Indonesia aman, lebih sejahtera, dan makmur rakyatnya. Terima kasih, saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.